Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al dan sahabatnya sekalian. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Telaga Amal, Bapak Nurdin Abdullah. Yang kami muliakan Ustadz Sayuti selaku pimpinan dari Al-Ghuraba Takengon, yang dengan susah payah pada malam hari ini sudah bisa berhadir memenuhi undangan kita untuk bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, bersama juga dengan sahabat Ustadz Asri dan Ustadz Bukhari. Kemudian yang kami cintai seluruh peserta halaqah bersanad yang diselenggarakan oleh Yayasan Telaga Amal di bawah bimbingan dari Syekh Qazi dan Syekhah Aminah, yang saat ini tidak berada bersama-sama dengan kita dikarenakan satu dan lain hal, tapi insya Allah seluruh rekaman dari kegiatan pada malam hari ini akan kita sambungkan ke beliau esok atau lusa, dan mudah-mudahan kita harapkan akan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Baik, sebelum kita melanjutkan acara pada malam hari ini berupa tahniah atas syahadah sanad terhadap dua orang peserta halaqah kita, masing-masing kepada saudara Muzaffar dan saudari Nabila, yang malam hari ini insya Allah telah menyelesaikan hafalan 30 juznya dan sudah mendapatkan sanad dari guru kita Syekh Ghazi beberapa waktu yang lalu. Dan dikarenakan satu dan lain hal, baru pada malam hari ini kita mengadakan syukuran atas syahadah yang diberikan ini. Sebelum kita mulai lebih lanjut, mari sama-sama kita memulai acara ini dengan bersama membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan pada malam hari ini seluruhnya nanti akan diedit dan diupload ke YouTube oleh tim IT Yayasan Telaga Amal, tim reporter amatiran kita. Tapi yang pasti insya Allah kita harapkan bukan pada kegiatan atau acaranya, melainkan pada ghirohnya. Ghiroh untuk menumbuhkan semangat untuk menjadi ahlul Quran bagi siapapun nanti yang akan mengikutinya melalui YouTube yang akan kita upload ke sana. Baik, untuk berikutnya kami persilakan dan kami undang pembina Yayasan Telaga Amal, Bapak Nurdin Abdullah, untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang begini mulia di malam hari ini. Maka sudah sepantasnya lah kita semua untuk mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan saat ini di tengah-tengah pandemi di mana hampir semua negara melakukan membatasi kegiatan, namun dengan izin Allah Yayasan Telaga Amal masih bisa melakukan kegiatan yang sampai-sampai dengan hari ini adalah puncaknya sementara, bahwa ada dua anak insan manusia yang telah dapat menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dan telah diberikan sanad oleh guru kita yaitu Syekh Muhammad Ghazi. Ini merupakan pertanda bahwa begitu besar anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi karenanya
sudah sempatasnya lah kita bersyukur dan kita berdoa kepada Allah agar penyakit yang seperti ini, wabah yang seperti ini untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan peringatan buat kita agar kita kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sejujur-jujurnya. Peringatan seperti ini tentunya manakala kita memahami, manakala kita peduli dengan keadaan, maka ini adalah merupakan satu keadaan di mana peringatan yang seperti ini, apabila ada kelakuan-kelakuan kita yang seperti sekarang ini, di mana kemaksiatan terjadi di mana-mana, ini adalah suatu pertanda bahwa azab Allah yang seperti ini Allah kirimkan kepada kita. Dan bersyukurlah karena paling tidak kita bermohon kepada Allah agar kita terlepas dari hal-hal yang seperti itu. Dan inilah harapan kita. Dan selanjutnya pada malam hari ini akan diberikan syahadah sebagai telah menyelesaikan bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran dan telah menyelesaikan 30 juz dengan mungkin. Dan tentunya kami dari Yayasan Telaga Amal sangat berharap baik kepada ikhwan Ananda Muzaffar dan akhwat Ananda Nabila, kalaupun ini telah Anda jalani dengan begitu melelahkan. Dalam kelelahan itulah kita mendapatkan satu rahmat yang luar biasa. Dan ketika ini sudah berada pada diri kita masing-masing, sudah menjadi urat nadi dalam kehidupan kita, maka yang harus kita perhatikan adalah untuk pribadi kita melakukan murajaah dengan tanpa henti. Memang begitulah pesannya. Kemudian ketika kita sudah mendapat hal yang seperti ini, maka sebarkanlah kebajikan ini kepada yang terdekat dengan kita, kepada yang jauh lebih lagi dengan kita. Artinya tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi pada keluarga kita, pada sahabat kita, pada masyarakat kita. Bagaimana upaya-upaya ini untuk membumikan Al-Quran, agar Al-Quran ini merupakan pedoman hidup dalam setiap kehidupan kita. Jadi tidak hanya kita menghafal, kemudian hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana adalah untuk mengamalkan, mentadaburi, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran ini kepada siapapun. Karena hanya ada satu-satunya kitab suci yang diakui oleh semua manusia, tidak hanya umat Islam, itu adalah Al-Quran. Jadi oleh karena itu, kami selaku pembina Yayasan Telaga Amal merasa berbahagia sekali dan berbangga sekali bahwa paling tidak ini sudah lahir generasi pertama di sini adalah ada dua makhluk Allah yang dengan karena itu kita berharap yang lain juga akan mengikuti langkah-langkah baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Jadi sekali lagi ketika kita mau menjadi keluarga Allah maka pertahankanlah ini. Oleh karena itu tentunya untuk mempertahankan ini tidak mudah. Hindarilah daripada pekerjaan-pekerjaan walaupun sedikit dalam hal-hal kemaksiatan itu hindari ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, pesankan kepada kita semua. Begitu juga kepada yang ikhwan, sebagai penghafal Al-Quran jangan terlalu banyak juga terpengaruh dengan musik, karena musik itu adalah dapat menghambat daripada hafalan-hafalan kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua dan kita berharap teman-teman yang lain segera menyusul untuk menuju kepada 30 juz insya Allah dengan izin Allah. Inilah barangkali yang perlu kami pesankan kepada kita semua, dan tetaplah bersemangat, tetaplah menjaga Al-Quran dimanapun kita berada, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun. Inilah yang dapat menolong kita besok insya Allah
baik di dalam kubur sampai dengan hari yaumil akhir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama kita sampaikan kepada Bapak Pembina Yayasan Telaga Amal, Bapak Nurdin Abdullah, yang telah menyampaikan sambutan dan semangatnya kepada kita semua. Semoga membawa keberkahan bagi semangat kita dalam menjadi ahlul Quran. Untuk selanjutnya, sebelum kita nanti akan mendengarkan nasihat bagi para penghafal Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Sayuti, kita akan masuk langsung ke acara serangan malam, bukan serangan fajar. Serangan malam, dan kami persilakan untuk tahapan pertama, Muzaffar mungkin mengambil tempat di depan, di sini. Di sini. Oke. Baik. Muzaffar di sini, mic-nya sampai. Yang bisa sampai. Yang saya suka di sini, nanti tolong. Baik, untuk acara saling menyerang ini, serangan pertama akan diberikan oleh seluruh peserta halaqah kepada Muzaffar yang nanti akan dinobatkan dan akan diberikan syahadah oleh Syekh, dan sebelumnya dipersilakan kepada seluruh peserta untuk menanyakan satu soal untuk masing-masing peserta yang akan kita tunjuk. Peserta pertama yang akan menanyakan kepada Muzaffar hanya satu ayat saja yang ditanya, bebas dari seluruh 30 juz Al-Quran dan tidak ada rekayasa. Tidak ada bocoran soal dari peserta, dan mudah silakan. Yang pertama sekali adalah kepada yang paling senior, juri. Suaranya bisa? Tidak pakai mic, nggak apa-apa. Yang besar suaranya. Dimulai dari tamu oleh Muzaffar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Pada pernyataan penghormatan Ustaz Sayuti, mungkin menanyakan satu soal. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا
أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Alhamdulillah semua sudah menyenangkan. Muzaffar, demikianlah sekarang kita balik. Muzaffar akan menyelam seluruh peserta. Baik, nanti kami akan mengundang ini dengan pembina yayasan untuk menyerahkan titipan syahadat dari Dek dan tenaga dari Yayasan Bangga Amal. Tapi sebelum dilaksanakan, Muzaffar langsung menyebutkan nama teman-teman sendiri sesuai dengan juz hafalan yang selama ini sudah dihafal oleh teman-teman. Silakan. Skala besar ya yang dijawab. Hibban Bashar. Bismillahirrahmanirrahim. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. كفران. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إرسال. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. رجال. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. أخينا زهري. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا
والآخرة عند ربك للمتقين. إلزام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. خليك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. بسم الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Alhamdulillah, seluruh peserta sudah menampilkan kemampuannya dengan baik dan ada beberapa sedikit tadi agak delay. Itu menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada malam hari ini di luar rekayasa. Ini betul-betul spontanitas baik yang bertanya maupun yang menjawab. Baik, Muzaffar dipersilakan berdiri lagi. Kami undang Bapak Pembina Yayasan Telaga Amal bersama pimpinan Ghuraba untuk menyerahkan bingkisan kepada Muzaffar, salah satu dari peserta halaqah kita yang sudah mendapatkan sanad. Bingkisan berupa yang pertama sekali adalah syahadah langsung dari Syekh Ghazi, guru kita, kemudian diikuti dengan bingkisan dari Yayasan Telaga Amal. Baik, yang pertama untuk syahadah kami persilakan Ustaz Sayuti menyampaikannya mewakili dari Syekh Ghazi. Ya, difoto nanti fotonya bisa. Sudah? Lalu memasangkan peci baru. Peci lamanya dibuka dulu. Lanjut kelintu. Baik, terima kasih Bapak Ustaz Sayuti, tetap di situ Ustaz. Kepada Bapak Pembina untuk memasangkan, maaf, salah. Baik, yang pertama bingkisan dari yayasan. Bingkisan dulu. Enggak, satu hafiz, satu hafizah. Ya, pasangkan selempang hafiz bersanad di lembaga Yayasan Telaga Amal. Tolong yang bisa foto nak, nanti Bunda ambil. Dipakai gitu dulu, Muzaffar. Kenapa nak? Itu untuk kesiapan ada rambutnya. Sudah.
Sebenarnya diselempangkan dulu, samping. Baik, terima kasih Ustaz Yusri kepada Pak Nurdin Abdullah. Ya, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baik, sekarang kamera diarahkan kepada akhwat. Silakan operator. Silakan semuanya dipersiapkan untuk akhwat. Akan berlangsung saling menyerang antara pasukan, ya, antara pasukan apa ini ya? Pasukan kalau di Aceh mah yang ada pasukan Inong Bale. Baik, dipersilakan sekarang. Nabila untuk tampil ke depan. Baik, yang kami hormati para guru kami dan seluruh peserta halaqah. Sekarang kita akan menyaksikan proses yang sama, penampilan yang sama, tidak ada rekayasa, semuanya spontanitas pada malam hari ini. Kita akan mengikuti yang pertama sekali adalah ujian yang akan dilaksanakan oleh peserta halaqah kepada Nabila yang sudah mendapatkan sanad dari Syekh Ghazi. Insya Allah seluruh peserta akan bertanya masing-masing satu pertanyaan, satu ayat, dijawab oleh Nabila. Lalu setelah itu nanti Nabila yang akan bertanya kepada para peserta sesuai dengan jumlah juz yang sudah dihafal selama ini dan sudah mendapatkan sertifikat juga dari Syekh Ghazi. Baik, kami persilakan yang pertama sekali kepada peserta yang akan Bunda sebutkan namanya dan Nabila silahkan bertanya. Kita harus melihat wajahnya langsung. Baik, nanti pertanyaan pertama Nabila, persilakan untuk Amel. Amel silakan bertanya kepada Nabila. Nabila mulai dulu dengan kamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم Mami. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فنعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Rinto. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله
له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Nufus. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Azkia. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Syira. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Muna. لكن عباد الله المخلصين. Mutasyabihat. Bukan? Ya. Soal yang lain? وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. Indah. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي واضرب وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. Satu ayat lagi? Ya. Diganti. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. Ana. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Diganti. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Ani. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Hana. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Dina. وأن
أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Sarah? ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا ويوم يعرض الذين كفروا على النار Diganti soal. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Alhamdulillah, seluruh peserta sudah bertanya, peserta yang akhwat sudah bertanya kepada Nabila. Sekarang sebaliknya, Nabila yang akan menyerang seluruh peserta yang lainnya. Dipersilakan Nabila langsung menyebutkan nama dan pertanyaan disesuaikan dengan jumlah hafalan dari masing-masing peserta. Silakan. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ya, Amel sudah. Sekarang Dewi. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. من الله شيئا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. Tiara. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Zainura. والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فكان عاقبتهما
أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Diulang. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Suara yang besar. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan spontanitas yang baru saja berlangsung, saling menyerang antara peserta yang sudah mendapatkan sanad dengan peserta yang sedang berjuang untuk mendapatkan sanad. Kita syukuri bahwa semuanya sudah menampilkan seluruh maksimalitas dari upaya yang sudah dijalankan selama ini. Dan untuk Nabila, Bunda persilakan untuk berdiri. Baik, kami undang 3 orang dari yang paling senior dan yang juga mewakili Syekhah Aminah, salah satu dari guru yang selama ini sudah mendidik peserta halaqah akhwat kita. Dan untuk ketiga-tiganya kami persilakan untuk tampil ke depan. Yang pertama adalah Izzah. Dipersilakan ke depan. Kemudian Mami, Ibu Rosni Idham, dan Umi Aminah. Agak sedikit supaya bisa berdiri semua di sini, di tempat yang enggak ada ini. Ya. Yang pertama sekali penyerahan sertifikat syahadah yang seyogyanya akan diserahkan oleh Syekhah Aminah, maka akan diwakili oleh Izzah untuk menyerahkannya. Ya, silakan. Tolong satu orang sebentar. Akrimah, tolong kamera, karena di sana hanya video. Kamera, nak. Bisa? Oh, sudah. Oke, baik. Silakan. Bunda agak jauh. Oke, baik. Selanjutnya Mami menyerahkan selempang dengan mahkota sebelum mendapatkan mahkota langsung kelak di hari akhirat nanti. Maaf, tolong Mi, jangan diinjak. Oh, ini. Angkat sedikit. Oke, ya, silakan. Tolong kamera. Kemudian mahkota. Hati-hati jangan jatuh ya, Mi. Nggak bisa diinikan, nggak ada diikat tali. Jadi tolong tegak, Nabila, tegak nak, tegak supaya nggak jatuh. Iya, tegak aja, karena nanti harusnya diikatkan tali. Tahan. Apa boleh buat? Oke, ini khusus dari Mami dengan Izzah. Ya, silakan sendiri. Mami dengan Izzah, silakan. Hadap ke depan aja Nabila, biar enak waktu di syuting. Ya.
Mewakili dari Yayasan Telaga Amal, Umi Aminah akan menyerahkan bingkisan. Oke, silakan foto bersama berempat. Foto bersama berempat. Kita nanti akan ada acara foto bersama semuanya ya. Ya, silakan. Nah, bagus. Pas. Oke, baik, dipersilakan untuk duduk semuanya. Jangan lupa diambil, jangan jatuh. Kata Kak Nur, nggak dipasangkan tali. Baik, kita sudah mengikuti menyambut dalam qiraah Al-Quran yang sudah dipersembahkan tadi oleh seluruh peserta halaqah bersanad di Yayasan Telaga Amal. Berikutnya mari kita simak nasihat tausiah dari guru kita Ustadz Sayuti terkait dengan bagaimana selayaknya seorang penghafal Al-Quran beranjak menuju kepada Ahlul Quran. Dipersilakan kepada Ustadz Sayuti. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana masih saja Allah memberikan kita kesempatan sejenak lagi di dunia yang sangatlah sementara ini untuk supaya kita dapat menjalankan aktivitas kita selaku hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap aktivitas yang kita adakan di dunia yang sangat sementara ini membuahkan rahmat nanti untuk kita pada hari akhirat. Semoga apa yang kita sedang jalankan ini menjadi asbab kita nantinya dimasuki oleh Allah ke dalam syurganya, syurga paling tinggi, syurga Firdausul A'la. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita seorang muslim pastinya sudah mengetahui dari semenjak kecil kita bahwa kita harus beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pahami bahwa Islam itu memiliki rukun iman, betul? Bahwa Islam memiliki rukun, dari rukun Islam itu sendiri dan juga rukun iman. Dan salah satu dari rukun iman adalah percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Alkitab, percaya kepada kitab-kitab samawi. Dalam hal ini kalau kita orang Islam juga harus mempercayai adanya Al-Quran. Nah, bukankah percaya itu, iman itu punya konsekuensi? Punya kan? Jadi iman dalam ilmu tauhid tidak hanya berdiri sendiri sekedar percaya dan keyakinan hati, betul? Namun dia ada konsekuensi iman, ada rukun dari iman itu sendiri. Al-imanu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa amalu bil jawari awil bil arkan, awil arkan. Jadi iman itu pengucapan dengan lisan, harus berikrar, karena kalau enggak berikrar itu Abu Jahal pun beriman. Betul? Abu Lahab beriman enggak kepada Allah? Mau beriman, namun ikrarnya enggak mau, egois. Itu kan? Kemudian iman itu pembenaran dengan hati. Tidak hanya dengan lisan, namun juga harus dibenarkan dengan hati. Karena ada orang munafik, dia beriman dengan lisan, tapi hatinya tidak, betul. Dan beriman itu juga harus dengan bukti amalan. Bahwa kita betul-betul mengikuti Allah dan Rasulullah, mengikuti perintah dan meninggalkan larangannya. Itu baru iman. Kalau sekedar iman di lisan dan di hati,
dan tidak beramal itu siapa? Siapa? Genderuwo, siapa? Hantu belau, siapa? Iblis. Iblis dia beriman enggak dengan lisan? Beriman sampai dia mengatakan qala rabbi, betul. Dia masih mengatakan kepada Allah rabbi. Lisannya masih mengaku Allah sebagai Tuhan. Di hatinya dia mengakui enggak Allah sebagai Tuhan? Juga. Namun jadi masalah apa? Tidak mau taat. Betul. Enggak mau taat. Dan satu cuma perintah Allah untuk menghormati Adam. Enggak mau hormat kepada Adam. Dengan mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia merasa diri lebih hebat karena dia diciptakan oleh Allah dari api sedangkan Adam dari tanah. Cuma satu yang enggak mau taat. Jadi ini konsekuensinya rusak. Maka iman orang beriman, imannya orang Islam harus lisan, hati, dan amal. Kalau lisan saja berarti hati tidak, siapa dia? Munafik. Hati saja tapi enggak lisan. Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? CS-CS-nya. Kemudian siapa lagi? Kalau dia beriman dengan lisan, pembenaran dengan hati, tapi cuma enggak mau taat dengan perintah Allah. Itu iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Gara-gara itu cuman harus divonis kafir kepada iblis. Kembali ke apa yang ingin saya sampaikan pada malam yang sangat singkat ini ya, bahwa salah satu konsekuensi iman kita tadi adalah konsekuensi iman kepada Al-Quran berarti harus beriman dengan lisan. Quran harus kita benarkan dengan lisan sebagai kitab suci, harus kita benarkan dengan hati kita. Dan setelah itu apa? Kita harus berusaha, berikhtiar untuk mengamalkan isi Quran semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampu kita. Di ayat yang lain ada fattaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Namun di ayat yang lain fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampumu, semampu setelah berikhtiar, itulah semampu. Kalau ada yang mengatakan belum berikhtiar tapi kan bertakwa semampu kita Pak Ustaz. Ikhtiar belum, itu belum semampu. Bahasa semampu berarti setelah berusaha secara maksimal, baru itulah kemampuan kita. Nah, yang ingin kami sampaikan saudaraku yang dirahmati Allah, berarti kalau memang kita sudah percaya beriman kepada Al-Quran, maka untuk beriman kepada Al-Quran ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi iman kepada Al-Quran, dan ini penting kita pahami bagi kita yang sudah hafiz Quran. Dan bahkan bagi setiap kita muslim tanpa kecuali. Apa itu? Kalau kita sudah beriman pada Al-Quran, maka konsekuensi pertama adalah kita harus membacanya. Pertama apa? Membacanya. Dan itu bahkan perintah pertama, Iqra, bacalah. Dari konsekuensi membaca, maka ada keharusan, ada kewajiban yang lain untuk supaya kita bisa baca. Kewajiban apa? Kewajiban belajar tajwid, kewajiban belajar makharijul huruf, kewajiban belajar sifatul huruf al-mudud, panjang pendek. Dan yang berhubungan dengan qiraah Al-Quran, maka itu juga menjadi wajib. Karena apa? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu kewajiban tidak bisa terpenuhi kewajiban ini kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun harus menjadi wajib. Ya ini. Maka keharusan kita seorang muslim harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar kecuali dengan belajar tajwid. Maka belajar tajwid apa hukumnya? Wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tajwid. Bukan dengan murattal. Hari ini ada yang mengatakan bacalah Quran dengan irama murattal. Mana ayatnya? Warattilil Qur'ana tartila. Murattal, tartil bukan irama. Tapi itu adalah tajwid. Dalam bahasa terjemah, bacalah Quran dengan pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena bertajwid. Kalau enggak bertajwid enggak pelan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketika bertajwid, qul a'udzu birabbin. Betul? Jadi pelan. Maka arti pelan di situ pun artinya tajwid. Bahkan tidak dikatakan kita orang yang beriman dengan sebenar-benar iman kalau kita belum membaca Quran dengan bacaan yang benar. Betul? Surah apa itu? Al-Baqarah. Apa ayatnya? Apanya? Walladzina innal ladzina ya Muzaffar. Alladzina atainahumul kitab walladzina innal ladzina. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Bukan hanya yatlunahu saja, tapi harus pakai haqqa tilawati. Yaitu orang-orang yang telah datang Alkitab, Al-Quran kepadanya. Kemudian dia membaca dengan haqqa tilawati. Haqqa apa? Benar. Tilawah
Bacaan yang hak, bacaan yang benar. Sesuai dengan tajwid. Para ulama menafsirkan juga bacaan yang benar, bacaan yang memiliki tadabbur. Baru dikatakan dia orang beriman. Ulaika yu'minuna bih. Baru mereka dikatakan orang beriman. Coba, maka kalau belum bisa baca Quran, belum beriman dengan sempurna terhadap Quran. Dan ini kondisi orang Islam hari ini di mana-mana. Banyak muslim tapi belum bisa baca Quran. Jangankan hafal Quran, membaca pun sudah kewalahan. Banyak orang nggak bisa. Hukum hafal Quran apa hukumnya? Jumhur ulama telah menyatakan bahwa hukum menghafal Quran fardu kifayah. Sedangkan membaca Quran dengan baik dan benar fardu ain. Ya ini. Maka kami dengan Syekh Ghazi berkomitmen dimanapun kami berada untuk tidak menerima hafalan kecuali dengan bacaan dan hafalan yang benar. Dan ini yang telah kami juga amalkan, yang sedang kami amalkan, yang kami terapkan di Al-Ghuraba. Tahsin, talqin, tahsin, tahfidz, tafsir. 4T ya. Dan kami dengan Bunda Mursyidah juga sempat mengadakan program ini dengan mak-mak ya. Sempat libur kita panjang gara-gara Mbak Corona. Nyonya Corona telah membuat kita putus hubungan dengan mak-mak yang ada di sini. Betul Mami? Ada Mami di sini masih ya? Iya, masih sehat Mami. Berapa buku udah ketulis Mami selama di sini? Belum ya? Lagi fokus menghafal. Alhamdulillah ya. Dan saya sedikit informasikan ini paling lama pakai masker. Ini pengalaman seumur hidup saya yang paling lama pakai masker. Saya orang yang paling bandel orangnya, nggak pakai masker walaupun di depan petugas. Tapi hari ini saya pakai masker untuk menghargai Bu Dokter. Ya, jadi ya ingin saya sampaikan apa tadi? Konsekuensi pertama apa? Orang Islam terhadap Quran harus bisa membaca. Bahkan tidak dinyatakan kita umat Muhammad kalau belum bisa baca Quran dengan benar. Laisa minna, sambung. Man lam yataghanna bil Quran. Bukan umatku, bukan golongan kami kalau dia belum membaca Quran dengan yataghanna. Yataghanna apa? Berirama. Apa maksud berirama? Bertajwid. Bukan umatku, karena orang yang baca Quran tanpa tajwid itu munafik. Kenapa? Memang bukan dari hatinya dia baca Quran, asal-asalan. Boleh lihat sejarah orang-orang yang asal-asalan dalam membaca Quran pasti dia munafik. Sedangkan orang beriman pasti dia akan membaca dengan bacaan terbaik. Karena ini firman Allah. Betul? Maka konsekuensi pertama apa? Kalau kita udah muslim, maka muslim harus bisa baca Quran. Dengan harus bisa baca Quran, ada kewajiban yang lain seperti belajar tajwid. Nah, yang kedua, setelah kita membaca, maka konsekuensi kedua seorang muslim terhadap Quran, maka kita harus memahaminya. Tidak hanya sekedar baca. Harus paham. Dari memahami, dari kewajiban memahami, maka ada kewajiban yang lain untuk bisa paham. Apa itu? Belajar tafsir. Apalagi? Hadis-hadis Nabi. Karena kita nggak ngerti memahami, nggak bisa memahami Quran kecuali dengan hadis-hadis. Nah ini, berarti belajar tajwid, belajar hadis juga jadi wajib. Belajar tafsir wajib nggak? Wajib. Kalau enggak akan banyak muncul ulama-ulama tergelincir yang memaknai Quran dengan nafsunya, betul? Hari ini muncul ulama-ulama Islam Nusantara. Apa Islam Nusantara? Islam yang disesuaikan dengan Nusantara. Islam yang disesuaikan dengan Indonesia. Berarti Islam keindonesiaan. Bukan Islam kearaban kata orang tuh. Nggak mau dia seperti orang Arab. Maka orang Indonesia nggak perlu pakai jilbab karena budaya Arab itu. Kalau salat pun nggak perlu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Melayu. Allah Maha Gede misalnya. Allahu Biraya bahasa Acehnya. Allah Maha Besar. Ini Islam Nusantara. Kalau di Jawa, Islam kejawen, diislamkan disesuaikan dengan keadaan. Padahal Indonesia yang harus sesuai dengan Islam. Ya ini muncul ulama-ulama tergelincir yang menafsirkan Quran sembarangan. Kalau kita nggak paham tafsir, paham? Maka wajib juga belajar tafsir. Konsekuensi ketiga sekarang. Setelah wajib membaca, wajib memahaminya, dan yang ketiga wajib mengamalkannya. Ini konsekuensinya. Tidak hanya baca, tidak hanya kita pahami, namun tidak diamalkan. Harus diamalkan. Apa yang diamalkan? Apa yang telah kita baca, apa yang telah kita pahami, itu yang diamalkan. Jangan coba-coba mengamalkan sesuatu kalau dia tidak membaca dulu dan tidak kita pahami dulu. Takutnya amalan kita jadi keliru. Konsekuensi keempat bagi seorang muslim terhadap Quran, setelah membaca, memahami,
mengamalkan, mendakwahkan. Seorang muslim harus mendakwahkan isi Quran. Betul? Harus. Dan semua kita berarti harus jadi dai dengan Quran. Karena inti turunnya Quran untuk disampaikan, bukan untuk disembunyikan. Bukan untuk sekedar dibaca-baca, tapi harus disampaikan isi Quran. Walaupun nanti punya tantangan dengan kita berdakwah. Watawasau bil haq, saling menasihati di atas kebenaran. Apa di atas kebenaran? Di atas Quran. Karena enggak ada lagi kebenaran setelah Quran. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Tidak ada kebenaran. Kalau ada orang yang ingin mencari kebenaran setelah Al-Quran, maka dia tidak akan dapati kecuali kesesatan. Konsekuensi berapa berarti? Udah keempat. Yang kelima, wajib berjihad. Wajib apa? Berjihad membela Quran kalau ada yang menentang Quran. Kalau ada yang menginjak-injak Quran seperti kemarin terjadi di mana? Yang sempat viral di media sosial. Denmark. Betul? Di Sweden. Diinjak Quran, dirobek-robek Quran, divideoin sengaja memang. Dan itu bukan kejadian pertama. Dan tidak hanya orang yang menginjak Quran dengan kaki, tapi menginjak Quran dengan logikanya, dengan akalnya, menginjak Quran dengan moralnya, itu juga menginjak Quran. Bisa dipahami? Maka siapa saja yang mencaci-caci Quran, seperti yang terjadi kemarin di Indonesia, di negara kita kan, orang menghina ayat Quran, melecehkan firman Allah, wajib berjihad membelanya. Ini merupakan konsekuensi kelima. Jadi, pertama, kita harus dengan Quran itu wajib membacanya. Dengan Quran kita juga harus memahaminya. Quran juga harus kita amalkan. Quran juga harus kita dakwahkan. Yang kelima, kita harus berjihad membela Quran kalau ada orang yang nggak senang dengan Quran. Tapi jihad nomor berapa? Nomor 5. Jangan lompat-lompat. Setelah wajib membaca, baca, pahami, habis pahami, amalkan, habis amalkan, dakwahkan dengan maksimal. Dan nanti ketika kita sudah berdakwah dengan maksimal ternyata ada terjadi pertentangan di tengah-tengah kaum muslimin, kita nggak boleh tinggal diam. Maka turunlah surat Al-Quran namanya surat Al-Hadid. Surat besi. Kenapa nggak surat kayu? Kenapa nggak surat batu aja? Kenapa harus Al-Hadid? Allah kasih jawaban dalam surat Al-Hadid. Untuk Allah ingin tahu siapa dengan pedang itu, dengan basoka itu, dengan GLM itu, dengan AK-47 itu, dengan mobil tank, dan yang lain sebagainya. Siapa di antara mereka yang memakai besi itu untuk membela Al-Quran? Betul? Terdapat dalam surah Al-Hadid, betul? Itu Allah nyatakan langsung kenapa harus ada Al-Hadid. Dan ini konsekuensi kelima. Nah, pertanyaannya dan ini terakhir. Kira-kira kita sudah di konsekuensi yang nomor berapa? Sebagai orang muslim yang telah beriman dengan Al-Quran. Kayak mana dengan bacaan kita? Masih kayak mana? Udah mantap? Bagaimana dengan memahami isi Al-Quran? Sudah hadir tadabbur? Kalau enggak, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Takutnya nanti ditutup hati kita, enggak bisa lagi memahami Quran. Bagaimana dengan mengamalkannya? Nah, saya juga kita semua masih sangat jauh sangat. Kita bukan sami'na wa ata'na, sami'na wa fikir-fikirna, betul? Sami'na dengar-dengar tapi fikir-fikir dulu. Yang cocok-cocok aja yang kita amalkan, betul? Yang enggak cocok kita, enggak cocok dengan nenek moyang, enggak cocok dengan nafsu, enggak cocok dengan kaum, dengan suku, dengan partai kita enggak amalkan. Ya ini, sami'na wa fikir-fikirna. Dengar-dengar tapi pikir dulu. Kalau ada uang masuk baru diamalkan. Kayak ini model mental-mental orang muslim hari ini. Makanya bagaimana dengan memahami, bagaimana dengan mengamalkan, bagaimana dengan dakwah. Sudah berapa ayat kita sampaikan ke tengah-tengah umat. Sedangkan Rasulullah mengatakan baligh anni walau ayah. Kita bukan walau ayah, ini 30 juz sudah. Ini ada berapa juz? 3 juz. Banyak 3 juz tadi kan? 3 juz tahun ya. Karena dari kemarin 3 juz lalu. Ini saya lihat tadi saya tanda tangan tadi, kok masih 3 juz? Ya, 3 juz mungkin, kan gitu kan? Itu apa banyak-banyak tapi enggak mungkin. Ya, yang penting mungkin. 3 juz insyaallah dah menjadi 3 derajat ya. Karena setiap penghafal Quran nanti dia akan dinaikkan derajatnya sesuai dengan jumlah hafalan. Berarti mudzaffar insyaallah surganya surga 6.236. Dengan Adinda Nabila insyaallah. Ini hadis atau dongeng yang saya sampaikan ini?
Hadis kan? Hadis Rasulullah, hadis sahih. Sesungguhnya derajat manusia, derajat kita nanti sesuai dengan ayat Quran yang terakhir kita baca. Sampai di mana? Nah, makanya dia wajar posisi yang paling tinggi orang hafal Quran. Namun hafal Quran ada beberapa konsep yang lain kan? Mengamalkan, memahami, mengamalkan, mendakwakan, balik ani walau ayah. Nah kita bukan satu ayat udah kita hafal. Udah banyak ayat. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi jihad. Kita harus mati. Allahumma ahyina wa amitna bil Quran. Kita harus mati, hidup mati dengan Quran. Ini yang dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jarang-jarang memang kita bertemu. Karena saya tugasnya kalau ada syekh ya. Selagi syekh nggak ada, saya nggak ada. Ya. Dan Al-Ghuraba pun syukur kali malah orang Al-Ghuraba ketika nggak ada syekh. Dengan nggak ada syekh, saya pun bisa bersama Al-Ghuraba. Jadi cemburu-cemburuan. Namun syekh alhamdulillah, beliau tadi telepon saya sebelum masuk saya ke sini, sangat senang dan bahkan beliau mengatakan dengan kalimat yang sangat sedih, Ustaz Sayuti, saya nggak ingin Zoom. Yang ingin saya, jasad saya harus berada di situ. Jasad saya harus berada di tengah-tengah ikhwan dan akhwat semuanya. Namun karena sebuah kondisi, beliau tidak bisa. Dan beliau meminta saya untuk memvideo, memfoto tadi untuk beliau mintakan dokumentasi itu. Saking rindunya beliau dengan kita. Ya, jadi itu kondisi aja. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan beliau dan orang-orang soleh yang lain insya Allah. Karena memang kita butuh pembimbing. Ya, kita butuh lentera, butuh lampu, butuh misbah, butuh siraj. Supaya kita bisa berjalan di tengah-tengah kegelapan. Dan pesan saya terakhir, kondisi umat Islam hari ini sedang dalam kegelapan yang sangat gelap. Dan kalau udah gelap, jangan disorak-sorak, gelap-gelap kayak orang mati lampu. Ada manfaat kita sorak-sorak? Aduh PLN, ini kayak mana? Kami bayar loh, kenapa mati lampu siang malam? Dengar nggak orang PLN? Kan enggak. Rugi nggak merepetnya? Habis merepet hidup nggak lampu? Kan enggak juga. Ambil lilin. Kayak gitu dia kalau udah mati lampu. Oke. Begitu pula dengan ini. Ini udah bid'ah, ini udah sesat. Enggak usah disorok-sorok. Memang udah kayak gitu keadaannya. Tugas kita apa? Ambil lilin. Walaupun lilin kecil. Muzaffar udah ada lilin. Saya ada lilin kecil. Bunda Mursyidah ada. Ayahanda kita, Bapak Nurdin. Ayah Nurdin ada juga lilin kecil. Ustaz Asri juga ada lilin. Nabila tadi ada lilin. Ada beberapa akhwat. Banyak udah akhwat ini coba. Ibu-ibu ini. Ibu-ibu masa depan. Jadi ada lilin-lilinnya juga kan. Bayangkan lilin-lilin kecil ini kita gabung. Lilin kecil ini kita gabung jadi terang gak insyaAllah? InsyaAllah. Maka ayo kita hidupkan lilin-lilin kecil ini tengah-tengah kegelapan insyaAllah. Ya cahaya memang sifatnya pasif atau aktif? Cahaya sifatnya adalah aktif. Sedangkan gelap pasif. Maka logikanya gelap datang ke cahaya atau cahaya datang gelap? Cahaya yang mendatangi kegelapan. Ini tugas kita penghafal Quran. Karena Al-Quran An-Nur, cahaya terangi kegelapan yang ada. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, semoga kita sekali lagi dibersamai oleh Allah selalu di dunia dalam keadaan iman dan takwa. Dan juga Allah bersamai kita di dalam surganya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran wa jazakallah khair untuk Ustadz Baidowi, Ustadz Sayuti yang alhamdulillah baru saja menyampaikan kepada kita tausiahnya kepada kita semua, terutama kepada para penghafal Al-Quran yang pada malam hari ini mudah-mudahan kebersamaan kita akan menghadirkan satu cahaya besar dari lilin-lilin kecil yang kita bawa pada masing-masing kita. Dan kepada anak-anak bunda semuanya, apa yang sudah terlaksana selama ini dari upaya dan ikhtiar kita semuanya di sini dalam mengupayakan tetap mempertahankan apa langkah-langkah yang sudah kita laksanakan selama ini. Ustaz Sayuti barangkali perlu bunda sampaikan sedikit bahwa semenjak Syekh dan Syekhah, terutama setelah Syekhah meninggalkan kita semua, kita sadari bahwa di sini kita hanya berupaya semaksimal mungkin dengan kapasitas yang betul-betul kalau bunda sebutkan minimal, kapasitas yang sangat minimal
tapi kita tetap berupaya untuk bertahan, untuk eksis. Tadinya kita berharap Ustaz Sayuti bisa bersama kita, tapi kami juga memahami Ustaz Sayuti juga di sana dengan al-ghurabanya, dengan kondisi COVID yang tidak mungkin mobilitasnya tinggi, karena dalam kondisi seperti ini pasti keselamatan juga menjadi salah satu indikator yang kita harapkan tetap menjadi perhatian kita semua. Dan ini juga yang menahan kami semua untuk menghubungi, untuk tidak mau mengganggu karena keselamatan itu tadi. Kita lebih berpikir pada kalau kita paksakan ini, Ustadz dari Al-Ghuraba untuk mengisi juga di sini dengan kondisi seperti hari ini, seperti itu bukan keputusan yang bijak. Akhirnya apa yang kami lakukan, mana tahu ini menjadi bahan perbincangan juga Ustadz nanti dengan Syekh, bahwa yang kami lakukan adalah menggunakan bukan lilin kecil, Ustadz Sayuti, masih lumayan kalau lilin kecil kita sambungkan menjadi sebuah cahaya yang besar. Adakah sesuatu yang lebih kecil dari cahaya lilin? Kira-kira? Apa nak? Korek? Mu. Kata ayah, mu. Tahu mu? Ada yang bukan orang Aceh di sini? Bahasa Acehnya kunang-kunang. Betul? Kunang-kunang. Mungkin kami lebih layaknya Ustadz, Bunda nggak tahu kunang-kunang bahasa Arab apa ya Ustadz? Kira-kira sebegitulah kecilnya cahaya yang kami coba untuk menghidupkannya di sini. Sehingga harapannya apa? Harapannya lembaga ini tetap menjalankan ini dan tetap eksis untuk kedepannya. Silakan yang mau ke seksi konsumsi silakan masuk. Ini yang kita upayakan untuk tetap bertahan walaupun hanya dengan hanya dengan cahaya kunang-kunang yang kecil. Ya, silakan langsung dibagi yang ini dulu, Nak. Dan ini yang kami coba bertahan, Ustaz. Bunda nggak tahu kedepannya akan seperti apa, tapi yang pasti ghirah dari sekeliling yang mulai mengetahui bahwa eksistensi dari lembaga ini dalam konsisten untuk pengembangan tahsin dan tahfiz Al-Quran, itu sudah membuat peserta kita makin bertambah. Dan saat ini Nabila satu yang akan meninggalkan tempat kita dikarenakan Nabila juga akan mengembangkannya lagi di tanah airnya di sana, di kampung halamannya. Tapi sudah ada yang akan menggantikan lagi ke depan untuk masuk menjadi peserta halaqah di sini. Sehingga posisi kamar kalau untuk putri, untuk akhwat kita itu nyaris tidak ada kamar yang kosong. Kalau untuk putra masih ada. Dan ini sebenarnya yang jadi tantangan buat kami untuk bagaimana menguatkan lagi kapasitas yang ada sehingga kita betul-betul mampu untuk membimbing dan membina anak-anak ini menjadi peserta dengan hafizah bersanad sebagaimana yang dicita-citakan oleh Syekh saat pertama sekali beliau ke sini. Dan mudah-mudahan ini juga tersampaikan nantinya Ustaz Sayuti kepada Syekh, tersampaikan bahwa kita sangat berharap doa dari beliau, kalaupun kita sangat sadar dengan kondisi yang ada, beliau belum memungkinkan ke sini, tapi kita mungkin masih tetap berharap satu saat nanti, kita nggak tahu kapan itu Allah akan mentakdirkan untuk beliau bisa bersama-sama dengan kita dan mengembangkan lagi apa yang menjadi cita-cita kita semuanya, baik di Al-Ghuraba maupun di Yayasan Telaga Amal ini. Kemudian kepada anak-anakku semuanya, alhamdulillah malam ini apapun skenario yang sudah disiapkan oleh panitia, oleh penyelenggara Yayasan Telaga Amal pada malam ini telah terlaksana sesuai dengan yang kita rencanakan. Kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi pemicu, terutama bagi peserta yang belum mencapai sanad, mungkin exclude di sini Muzaffar dengan Nabila. Yang selebihnya yang lain mudah-mudahan apa yang kita perlihatkan pada malam hari menjadi pemicu bagi semuanya. Tadi Bunda sempat mendengar, aduh Bun, apa? Siapa tadi yang ngomong? Tiara, apa tadi omongannya nak? Aduh Bun, jadi cemburu, ya? Cemburu ya? Cemburu ngelihat bagaimana penyematan bagi peserta yang sudah mendapatkan sanad, memasangkan selempangnya, kemudian memasangkan peci atau mahkotanya dan sebagainya. Dan itu semuanya hanya tak ada arti apa-apanya di dunia ini. Dibandingkan nanti jubah kebesaran yang akan Allah persembahkan kepada para ahlul Quran. Dan ini sepantasnya yang memang harus kita cemburui. Karena sepantasnya kalau kita semua bisa juga sebagaimana yang telah ditampilkan oleh dua sahabat kita ini. Bagaimana nah? Yang ikhwannya ini? Masih semangat untuk bisa sanad seperti Muzaffar? Yakin? Hakul yakin?
Salah satu, betul Ustaz Sayuti, salah satu syarat untuk bisa menjadi ahlul Quran adalah bangun pagi sebelum subuh. Betul Ustaz? Coba tolong Ustaz lihat besok siapa yang bangun pagi sebelum subuh, berarti itulah calon-calon yang akan sanad pada waktu yang akan datang. Yang kira-kira setelah subuh bangunnya Ustaz, Bunda nggak tahu kapan mencapai sanadnya nih. Ya, jadi mohon sekali kepada anak-anak Bunda yang ikhwan, ayo nak, kata Ustaz Syafiq Basalamah, tidak pantas seorang penuntut ilmu bangunnya waktu subuh. Tidak pantas untuk seorang penuntut ilmu bangunnya waktu subuh. Waktu subuh saja bangunnya tidak pantas. Jadi kapan juga pantasnya? Sebelum subuh. Deal ya? Deal? Deal. Besok Bunda akan lihat dealnya. Kalau yang akhwat, alhamdulillah, entah karena memang Bunda juga langsung terlibat di akhwat langsung, dan mudah-mudahan Bunda lihat hingga saat ini, kalau urusan bangun, Ustadz Sayuti, urusan bangun, akhwat lebih pantas kita sebut seperti nyaris tidak tidur. Nah, hampir setiap jam ada saja yang bangun, ada saja bangun sampai subuh. Nah, Bunda nggak tahu, ada cemburu nggak Ikhwan melihat laporan Bunda malam ini? Enggak ya? Enggak cemburu. Kalau urusan bangun pagi enggak cemburu ya? Enggak. Tapi Bunda harap cemburu lah nak. Cemburu lah. Ayo besok mudah-mudahan Bunda akan melihat anak-anak Bunda ikhwan ini cepat langsung menuju ke pintu, berebut untuk mencapai pintu pertama. Seperti berebut ingin mencapai pintu surga. Ya baik. Sudah ada di depan masing-masing snack ringan nasi kebuli. Nah, silakan dinikmati. Yang penting nak, karena ini tempat sholat, jangan kotor tempat sholat. Silakan dinikmati bersama-sama di sini. Mungkin saling bercengkerama kita nggak apa-apa. Bunda fasilitasi. Sudah lengkap semua. Cecel, minumnya, ambil sayang. Bukan hanya